kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rian. Perkenalkan, nama saya Mokdo. Saya Nadine Terkurang ini ya. Saya Yulfianti. Saya Desi. Dan saya Rifan Amri. Kami akan menguraikan materi tentang negara maju dan negara berkembang. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Memajukan perekonomian suatu negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang, tidak lepas dari masalah-masalah yang harus diselesaikan. Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang paling menonjol di negara-negara berkembang. Fenomena ini dapat lebih jelas diamati di kawasan perkotaan. Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda bangsa Indonesia telah menumbuhkan berbagai krisis yang bermula dari krisis moneter merambah ke krisis ekonomi. Secara umum, suatu negara dikatakan sudah maju atau sedang berkembang dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Di negara maju, pembangunan dapat dikatakan sukses dan penduduknya rata-rata memiliki pendapat yang tinggi atau paling tidak mampu untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, kondisi seperti itu belumlah merata. Pembangunan yang terus dilakukan pemerintah Indonesia seharusnya mencukup upaya perubahan dan peningkatan di segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan secara real. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan yang telah dilaksanakan untuk memberantas kemiskinan dan pengangguran sehingga mampu memperbaiki, meningkatkan, dan memajukan mutu penghidupan serta mensejahterakan masyarakat adil dan merata. Ternyata membelah masyarakat menjadi kaya dan miskin, formal dan informal. Dan dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh modal dan keterampilan. Contoh sektor informal yaitu pedagang pasar, pedagang kaki lima, dan pengusaha kecil-kecilan. Perkembangan zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat keberadaan pasar semakin terjepit oleh kian banyaknya pasar-pasar modern yang lebih dikenal dengan supermarket atau mall. Dunia usaha yang terjadi saat ini ditandai dengan semakin banyaknya pasar dengan omset penjualan pasar, persaingan yang tajam, teknologi dan yang canggih. Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan utama orang berdagang di pasar adalah untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin sehingga dapat diharapkan untuk kelangsungan hidup para pedagang. Oleh sebab itu, tanggung jawab pedagang untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang berlaku dalam pasar apapun jenis dagangan. Dengan semakin banyaknya yang bekerja menjadi pedagang pasar, ternyata pendapat yang diperoleh para pedagang cenderung berkurang. Agar dapat berkembang dan berhasil dalam usahanya, maka pedagang pasar harus memperhatikan berbagai macam-macam faktor yang tidak hanya terbatas pada modal, melainkan juga faktor-faktor pendukung lainnya. Tidak dapat diingkari bahwa modal usaha merupakan faktor terpenting dalam mengembangkan suatu usaha. Banyak usaha di sekitar informal yang mengalami kegagalan dikarenakan keterbatasan modal. Berikut pengertian secara umum terbatas dalam bentuk yang dijalankan untuk pembiayaan suatu usaha. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menjadikan manusia yang berilmu, berbudaya, bertakwa, serta mampu menghadapi tantangan masa datang. Dengan pendidikan tersebut juga akan melahirkan peserta didik yang cerdas, serta mempunyai kompetensi dan skill untuk dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal demikian, tidak terlepas dari faktor penentu dalam keberhasilan peserta didik dalam pendidikan. Salah satu faktor utamanya adalah penerapan pendidikan yang berupa skill atau keterampilan di dunia bisnis. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator organisasi dalam menentukan pencapaian hasil kerja. Kualitas sumber daya tidak terlepas adanya penempatan posisi tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian dan pendidikan, agar tujuan organisasi tercapai secara optimal. Dengan pendidikan dapat diperoleh gambaran tentang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Secara umum dapat dikatakan tingkat pendidikan seseorang dapat mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis keterampilan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Memang sudah menjadi kebiasaan dan hal yang umum
bahwa jenis dan tingkat pendidikan seseorang yang bisa digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan seseorang. Mungkin masih banyak yang mempengaruhi kemampuan seseorang selain tingkat pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang akan memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang lebih maju dan lebih kreatif, sehingga dapat menjadi motivasi untuk bekerja dengan cara yang lebih baik, di mana mereka dituntut untuk bekerja dan mencurahkan pikiran untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memperhatikan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Berikut ini adalah contoh negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Yang pertama, contoh negara-negara maju adalah Jepang, Perancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Sementara contoh negara-negara berkembang adalah Meksiko, Brazil, India, dan Mesir. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, ciri-ciri negara maju. 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi relatif tinggi. 2. Perekonomian bertumpu pada sektor industri dan jasa. 3. Angka pengangguran relatif rendah. 4. Pendapatan per kapita berada pada kisaran yang tinggi. Dan yang terakhir adalah memiliki banyak model untuk pelaksanaan pembangunan. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri negara berkembang. 1. Negara yang pernah dijajah negara lain, terutama negara-negara Eropa. 2. Produksi barang berdasarkan pada hasil pertanian. 3. Memiliki masalah tekanan penduduk. 4. Sumber daya alam belum dimanfaatkan secara maksimal. 5. Kekurangan modal untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah cenderung menggantungkan kehidupan pada impor hasil industri dan ekspor hasil pertanian. Jadi kesimpulannya adalah negara maju adalah negara yang bidang perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakatnya telah berada pada tahap yang lebih maju. Sementara negara berkembang adalah negara yang bidang perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakatnya masih berada dalam tahap perkembangan. Lalu lanjutan kesimpulannya adalah negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Pesan dan kesannya adalah jadilah siswa-siswi yang berprestasi untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan negara yang berkembang. Serta juga untuk menjadi contoh yang baik bagi para penerus generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Sekian video dari kami, maaf jika ada kesalahan kata atau penggunaan bahasa, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.